So what I said before, we know it's an important game and everybody is preparing like they should, and everybody's preparing in their own way, and we prepare as a team. So I believe we are ready. So we'll see on Tuesday. Saya ketua PSSI dan saya ngerti bagaimana membangun sepak bola itu dari grassroots. Naturalisasi apakah dibilang quick win? Tergantung persepsinya. Nggak bisa bilang seperti itu. Saya ingin naturalisasi ini dengan proses yang baik. Ingat yang saya pernah diserang juga. Seakan-akan Erick Thohir membedakan antara enggak, saya nggak pernah bedain. Saya ingin memperbaiki sistemnya. Yang dulu naturalisasi diusulkan oleh klub, disetujui PSSI, terus pemerintah memberikan dukungan. Ternyata apa? Banyak pemain naturalisasi itu tidak mencapai, ya kan, rating untuk tim nasional kita. Nah, itu yang kita perbaikin, yang sempat kontroversi. Saya maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan untuk kita naturalisasi untuk kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jai Ises, atau biasa disebut oleh para netizen penggemar sepak bola yang militan sebagai Bang Jayadi ini pemain yang saya pikir sangat cerdas, ya, tenang sekali, ya, begitu dingin, ya, untuk mengalirkan bola ke rekan-rekannya, seorang pemimpin yang mengayomi di belakang, memberikan rasa aman, rasa sejuk bagi lini pertahanan kita, dan itu sudah terbukti. 3 kali Jai Ises bermain memperkuat Indonesia, ya, dan 3-tiganya tidak kebobolan. Ya. 2 kali melawan Vietnam, baik di Jakarta dan Hanoi, dan 1 kali melawan Filipina. Sayang dia tidak bermain melawan Irak. Dia baru datang memang sehari sebelumnya dan dia duduk di bangku cadangan. Tapi STY tidak memaksakan dia bermain untuk menjaga kebugaran dia. Dan ketika dia dimainkan di Indonesia, saya pikir kita beruntung mendapatkan sosok Jai Ises ini. Makanya saya itu menjuluki dia sebagai sang jenderal. Mestinya STY itu memberikan ban kapten terhadap Jai Ises. Kalau bukan Tom Haye, dialah pemain yang paling pantas untuk bermain. Karena kita butuh sosok pemimpin, leader di dalam tim, dan ada di Jai Ises. Lihatlah bagaimana sepanjang lapangan dia memberikan semangat. Hernando Ari membuat kesalahan, dia tetap mensupport, terus membangkitkan semangat kepada Hernando Ari, kepada Rizky Ridho, kepada Justin Hopner. Selalu dia berbicara bagaimana untuk menenangkan di belakang, ya, menggalang pertahanan yang begitu kuat, menjaga daerah, mematikan lawan, dan ini yang luar biasa bagi seorang Jai Ises. Tapi kembali lagi, ya, Tom Haye menunjukkan kelasnya, ya. Praktis bola-bola disuruh berapa kali dia melakukan salah passing, but that's okay karena passing yang luar biasa juga datang dari dia, termasuk gol. Nah, itu gol bener-bener visi, dan teknik. Jadi inilah yang gue maksud, sebuah proses gol itu butuh teman-teman lu yang bermain. Jadi nggak bisa lu sendiri, oke? Which is good karena untuk gue ini teamwork, ya. Jadi prosesnya itu benar-benar sebuah set play, sebuah visi. Nathan Chuaon passing lewat tengah ke Tom Haye. Pada saat Tom Haye maju ke depan, si Ragnar mengcover dia. Benar-benar jaraknya pendek, seandainya keblok minimal Ragnar bisa nutup lagi. Inilah timnas yang kita lihat, timnas yang menurut gue ya keren banget. Masih dalam proses, masih ada berapa ya kesalahan, kurang efektif dan lain-lainnya. Tapi praktis kita kontrol pertandingan. Filipina nyaris nggak dapet peluang besar, ya. Nah, inilah pelatih yang peduli dengan para pemainnya. Dan dia maju terus, dia gak peduli juga dengan kritikan, hujatan, atau juga hinaan. Tapi dia buktikan dengan hasil. Nah, hasilnya sekarang timnas Indonesia sudah
naik level, sudah to the next level. Kita sekarang sudah masuk ke level Asia, tapi kita belum bisa bersaing di level Asia. Ya, sorry to say, ini akan butuh waktu. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Kita dorong terus nih, kita support terus nih para pemain. Dan kita lihat, banyak sekali pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ya kan? Bahwasannya mereka memang harus menjadi WNI atau warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, tapi kan sekarang mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, artinya mereka adalah pemain nasional. 100% timnas kita sekarang diisi oleh pemain-pemain nasional yang siap tempur kalau perlu berkeringat darah di atas lapangan. Ketika saya mengkritisi lalu dicap anti STY, ketika saya mengkritisi STY saya dicap anti tim nasional, nggak nasionalis, itu kan nggak seperti itu. Jadi ini yang nggak sehat. Saya nggak marah sama netizen karena saya tahu titik pandangnya berbeda-beda. Kalau ngomong kasar ya itu kan pilihan. Dicaci nggak pernah merasa masuk jurang atau gorong-gorong gitu kan. Dipuji juga nggak pernah lompat ke langit gitu ya, biasa-biasa aja. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Klub Serie A, Torino dikabarkan mengincar jasa pemain timnas Indonesia, Jay Izzes. Jay Izzes meramaikan jagat bursa transfer Liga Italia setelah membawa klubnya, Venezia, promosi ke Serie A. Kabar kepindahan Jay Izzes ke Torino ini pun ramai-ramai diberitakan oleh media Italia. Berawal dari media besar Tuttosport, berita Jay Izzes akan dibajak oleh Torino pun turut diramaikan oleh media Italia lainnya. Sebut saja Querétaro Italia yang menjabarkan bagaimana nama Jay Izzes bisa muncul dalam radar Torino. Pada awalnya, pelatih Venezia, Paolo Vanoli lebih dahulu diminati oleh Torino setelah penampilan apiknya dalam memimpin klub. Vanoli pun dikabarkan memberikan daftar pemain yang ingin dia bawa jika kedatangannya ke Torino disahkan. Nama teratas dalam daftar itu adalah bek muda kebanggaan Indonesia, Jay Izzes. Namun bukan hanya keinginan Paolo Vanoli untuk mendatangkan sang pemain, Jay Izzes memang menjadi incaran klub karena situasi bek Tornio, Alessandro Buongiorno yang juga akan hengkang ke Napoli. Torino harus membajak pasangan pelatih dan pemain ini karena keduanya masih punya kontrak jangka panjang bersama Venezia. Jay Izzes pun bukan hanya menjadi incaran Torino saja. Sebelumnya, juara Serie B yang juga mendapatkan promosi, Parma pun turut mengincar Jay Izzes. Jay Izzes bergabung dengan Venezia dengan status bebas transfer dari Go Ahead Eagles pada tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu. Dia memiliki durasi kontrak selama 4 musim dan berhasil membawa promosi di musim pertamanya bersama klub. Tak berhenti di sana, Querétaro pun mengulas karir Jay Izzes bersama timnas Indonesia. Resmi menyandang status WNI pada akhir 2023, Jay Izzes mendapatkan debutnya bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Vietnam pada Maret tahun 2024 lalu. Dia pun mendapatkan gol perdananya ketika timnas Indonesia meraih kemenangan di laga tandang melawan Vietnam. Terbaru, Jay Izzes pun menjadi kunci lolosnya timnas Indonesia ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menaklukkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Berita selanjutnya, timnas menuju Piala Dunia 2026, STY mau tambah pemain naturalisasi. Pelatih tim nasional timnas Indonesia, Sintayong STY, mengaku bahwa ia ingin kembali merekrut pemain naturalisasi yang baru untuk memperkuat skuad Garuda. Melansir dari CNN Indonesia, keinginan STY ini diungkapkan seiring dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut sang juru taktik timnas Indonesia asal Korea Selatan itu, ia ingin kembali menghadirkan pemain asal Eropa yang merupakan keturunan Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ucap Sintayong. Hingga saat ini, ada beberapa pemain Eropa yang diisukan semakin merapat untuk membela timnas Indonesia, seperti penyerang Belanda, Ole Romeni dan gelandang Belanda sekaligus Crystal Palace, Jairo Riedewald. Sementara itu, Jens Raven yang tengah menjadi bagian dari penyerang timnas Indonesia U20 dan berlaga di Toulon Cup 2024 tinggal menunggu jadwal sumpah untuk mendapat status warga negara Indonesia, WNI. Sementara itu,
Di sisi lain Shin Tae-yong juga masih belum puas atas performa lini depan timnas Indonesia saat ini. Maka dari itu, pelatih berusia 53 tahun itu akan terus berupaya untuk menemukan pemain dengan kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, jelas STY. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo atau Menpora Dito mengatakan naturalisasi pemain sepak bola masih terus dilakukan untuk memperkuat tim nasional Indonesia ke depan. Menpora Dito mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung secara maksimal usaha dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memajukan cabang olahraga tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah membangun training center untuk cabang olahraga unggulan, termasuk sepak bola. Dito menambahkan saat ini pemerintah dengan membangun training center di Ibu Kota Negara IKN, Nusantara dan Cibubur, sebagai wujud keseriusan memajukan olahraga tersebut. Kami telah melakukan berbagai dukungan untuk semua yang telah dirancang oleh PSSI, yang mana Kemenpora terus mendukung dan ke depan ini banyak juga pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia dan ini terus dimaksimalkan, kata dia dalam laman Kemenpora yang dipantau Antara di Jakarta. Menteri Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju itu menyampaikan usaha lain dari Kemenpora adalah dengan ikut membantu menjaga chemistry yang terjalin baik saat ini di dalam timnas. Kami berusaha menjaga chemistry yang terjalin di timnas saat ini, tegasnya. Kemenangan 2-0 Indonesia melawan Filipina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta, pada Selasa lalu, membuat skuad asuhan Shin Tae-yong (STY) mendapatkan satu tempat mengikuti putaran ketiga kualifikasi turnamen paling bergengsi tersebut. Skuad Garuda akan bersaing dengan 17 negara se-Asia yang lain, guna memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Selain itu, kemenangan yang lalu juga membuat Indonesia memiliki tiket untuk bersaing dalam Piala Asia 2027.